Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Satya Purnama dari kelas MIPA 4 akan menjelaskan tentang sintesis protein. Oke, pengertiannya yaitu sintesis protein adalah proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA atau sumber materi genetik yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. DNA membentuk urutan asam amino pada setiap protein yang disintesis. Proses sintesis protein adalah proses yang kompleks. Dalam proses tersebut diperlukan 20 macam asam amino, yaitu ada mRNA dan tRNA sebagai pelaksana ATP sebagai sumber energi, enzim RNA polimerase. Secara garis besar, sintesis protein dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Yang dimana tahap transkripsi itu dari DNA ke RNA dan translasi dari RNA ke protein, seperti yang gambar di bawah itu. Oke, lanjut. Transkripsi yaitu DNA membuka menjadi dua rantai terpisah karena mRNA berantai tunggal, maka salah satu rantai DNA ditranskripsi atau dikopi. Rantai yang ditranskripsi dinamakan DNA sense atau template, dan kode genetik yang dikode disebut kodogen. Sedangkan yang tidak ditranskripsi disebut DNA antisense atau komplementer. RNA polimerase membuka pilihan rantai DNA dan memasukkan nukleotida untuk berpasangan dengan DNA sense, sehingga terbentuklah rantai mRNA. Contohnya sense atau template 5 TAC, CGA, CCG, GGA, AAT. Antisense atau komplementer yaitu 3 ATG, GCT, GGC, CCT, TTA. 5. Kelima itu mRNA dari 3 AUG, GCU, GCC, CUU, UA. Kelima. Oke, lanjut ke langkah transkripsi berlangsung sebagai berikut ini. Jadi sebagai rantai ADN membuka, kemudian disusul oleh pembentukan rantai ARND. Rantai ADN yang mencetak ARND disebut rantai sense atau template. Pasangan rantai sense yang tidak mencetak ARND disebut rantai antisense. Pada rantai sense ARND dipadati pasangan 3 basan nitrogen atau triplet yang disebut kodogen. Triplet ini akan mencetak triplet pada rantai ARND yang disebut kodon. Kodon inilah yang disebut kode genetika yang berfungsi mengkodekan jenis asam amino tertentu yang diperlukan dalam sintesis protein. Selanjutnya boleh dikatakan bahwa ARND atau kodon itu adalah merupakan kode genetika. Setelah terbentuk ARND keluar dari inti sel melalui pori-pori membran inti menuju ke ribosom dalam sitoplasma. Untuk setiap satu molekul protein yang dibentuk akan selalu dimulai dengan kodon inisiasi atau kodon start, yaitu AUG yang mengkodekan asam amino metionin. Jika satu molekul protein telah terbentuk, akan selalu diakhiri dengan tanda berupa kodon stop atau kodon terminasi, yaitu UGA, UAA atau UAG. Proses pencetakan atau perusahaan ulang DNA ke dalam mRNA. Lanjut, ini adalah proses pembentukan mRNA atau transkripsi seperti yang gambar tersebut. Lanjut, contoh transkripsi atau basa nitrogen DNA ke dalam mRNA. Jadi kalau DNA itu ada AC itu seperti itu, dan transkripsi itu seperti itu, ya itulah.
A ketemu U, C ketemu G, G ketemu C, T ketemu A, itu pasangannya seperti itu. Tahap transisi dibagi menjadi 3. Inisiasi atau permulaan. Tahap ini diawali oleh melekatnya enzim RNA polimerase pada pita DNA pada titik awal promoter. Pita DNA akan terbuka, akibatnya basa nitrogen pada pita tersebut menjadi bebas. Basa nitrogen pada salah satu pita tersebut akan menjadi cetakan mRNA. Pita DNA ini disebut juga pita bermakna atau sense. Adapun pita yang tidak ditranskripsi disebut pita tidak bermakna atau antisense. Enzim RNA polimerase dimulai menyintesis RNA dari titik awal pita. Proses yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Itu enzim RNA polimerase akan terus membentuk mRNA sehingga terbentuk pita mRNA. Pita mRNA ini akan terus memanjang. Terus di tahap ketiga ini terminasi atau pengakhiran pada enzim RNA polimerase sampai pada tempat pemberhentian atau terminal site DNA. Transkripsi akan berhenti. Setelah itu mRNA dibebaskan dan RNA polimerase terlepas dari DNA. DNA akan kembali seperti semula. Hasil dari transkripsi yakni mRNA selanjutnya akan keluar dari inti sel melalui membran inti menuju sitoplasma. Selanjutnya yaitu adalah tahapan translasi. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Translasi merupakan proses penerjemahan suatu kode genetika menjadi protein yang sesuai. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul RNA-T. Sebagai penerjemahan RNA-T membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Molekul RNA-T membawa asam amino yang spesifik pada salah satu ujung yang sesuai dengan triple nukleotida yang ujung RNA pada ujung RNA-T lainnya yang disebut antikodon. Misalnya, perhatikan kodon RNA-D UUU yang ditranslasikan sebagai asam amino phenylalanine. RNA-T membawa phenylalanine mempunyai antikodon AA yang komplement dengan UUU agar menjadi reaksi penambahan phenylalanine pada rantai polimer sebelumnya. RNA-T yang mengikat diri pada kodon RNA harus membawa asam amino yang sesuai dengan kodon boson. Melekatnya asam amino pada RNA-T dibantu oleh enzim aminoasid RNA-T sintetase. Ribosom memudahkan pelekatan antara antikodon RNA-T dengan kodon RNA-D. Selama sintesis protein, ribosom tersusun atas subunit berdasarkan subunit kecil yang dibangun oleh protein-protein dan molekul RNA-T. Strukturnya seperti ini. Jadi di translasi ada 3 tahap, yaitu inisiasi seperti nanti di transkripsi. Inisiasi terjadi dengan adanya RNA-D, RNA-T dan kedua ribosom. Pertama-tama sebelum kecil ribosom melekat pada tempat tertentu di ujung 5 dari RNA-D. Pada RNA-D terdapat kodon start AUG yang memberikan tanda dimulai proses translasi. RNA-T inisiator membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Kemudian ada tahapan kedua adalah elongasi. Pada tahap elongasi sejumlah asam amino ditambahkan satu persatu. Amino pertama atau metionin, kodon RNA-D pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul RNA-T yang komplement dengannya. RNA-R dari subunit besar berperan sebagai enzim yang berfungsi mengkatalis membentukkan ikatan peptida yang memanjang ke asam amino baru yang tiba. Polipeptida memisahkan diri dari RNA-T tempat pelekatan semula, dan asam amino pada ujung
karbonil memberikan dengan asam amino yang dibawa oleh RNA T yang baru masuk. Ketika RNA AD berpindah tempat, antikodonnya tetap berikatan dengan kodon RNA T. RNA T bergerak bersama-sama dengan antikodon ini dan bergeser ke kodon berikutnya yang akan ditranslasi. Di samping itu, RNA T sekarang tanpa asam amino telah terikat pada polimers yang telah memanjang. Selanjutnya RNA T keluar dari ribosom. Langkah ini membutuhkan energi yang disediakan oleh hidrolisis GTP. Seperti ini. Oke, lanjutnya tahap ketiga, terminasi. Elongasi berlanjut sampai ribosom mencapai kodon stop. Triplet fase kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sebagai tanda untuk menghentikan proses translasi dan berakhir pula proses sintesis. Oke, sekian dari saya, Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.